Hai teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai basic konfigurasi. Nah, di basic konfigurasi ini itu terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP server client, yang kedelapan yaitu basic remote access. Lalu kita lanjut saja ke yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, jadi ini topologinya. Jadi kita akan merubah hostname pada setiap virtual machine kita. Nah, jadi hostname itu adalah identitas atau penamaan jaringan dalam suatu komputer. Nah, misalnya di sini routernya itu kan kita menggunakan Debian server. Nah, nanti itu kita akan konfigurasi ini itu namanya atau hostname-nya itu menjadi router Debian. Lalu untuk servernya itu kan ada dua, yaitu server 1 dan server 2. Nah, server 1 ini itu kita menggunakan Debian server. Kita akan konfigurasi hostname-nya itu menjadi server 1 Debian. Lalu untuk server 2-nya itu kita menggunakan Ubuntu server. Kita akan konfigurasi hostname-nya itu menjadi server 2 Ubuntu. Lalu untuk kliennya itu kita menggunakan Ubuntu desktop. Nanti kita juga akan ubah hostname-nya itu menjadi klien Ubuntu. Kita langsung saja ke caranya. Nah, di sini misalnya saya ganti hostname router Debian. Nah, di sini kalian terlebih dahulu masuk ke root ya. Lalu kita cek hostname-nya. Nah, jadi secara default itu static hostname-nya itu Debian. Lalu di sini kita akan ubah menjadi router Debian atau RTR min Debian. Lalu kita masukkan perintah, lalu kita enter. Nah, jadi di sini itu static hostname-nya itu sudah berubah menjadi RTR Debian. Lalu di sini kan yang root underscore Debian itu kan masih Debian, belum router Debian. Itu kalian bisa exit saja. Lalu kalian bisa exit lagi. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi router Debian. Nah, ini itu nanti kalian juga menggunakan cara ini di server 1, server 2, dan juga klien. Lalu kita lanjut ke yang kedua yaitu konfigurasi host. Nah, jadi fungsi dari host itu agar kita bisa melakukan ping dari hostnya. Lalu kita langsung saja ke caranya. Nah, di sini kalian masuk ke terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita cat /etc/host. Lalu enter. Jadi di sini terdapat router Debian, router.com, lalu router Debian. Lalu kita akan mengubahnya, kita kasih perintah /etc/host. Nah, di sini kita akan mengganti hostnya itu menjadi rtrdebian.com. Kita samakan seperti hostnya. Ini kita routernya kita hapus. Jadi seperti ini. Lalu ini kita kasih rtrdebian saja. Lalu kita Ctrl X, D, lalu kita cap etc host. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi rtrdebian.com dan rtrdebian. Lalu di sini kita coba ping.
Di sini hasilnya TTL ya, jadi ini sudah berhasil. Lalu kalian bisa menggunakan perintah ini untuk mengganti server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan klien Ubuntu. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, jadi Univers itu IP-nya itu 192.168.56.1/24. Nah, ini itu kita bisa lihat di control panel. Nah, jadi karena kita menggunakan box only, jadi ini kita pakai yang virtual box only network. Lalu kita pilih details. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.561. Nah, jadi ini itu IP secara default. Lalu ini kita bisa close. Nah, lalu untuk IP router itu kita akan kasih IP 192.168.56.10/24. Lalu IP dari router untuk menuju ke internal network itu IP-nya itu 10.10.10.1/24. Lalu untuk IP server 1 Debian itu IP-nya 10.10.10.2/24. Lalu untuk server 2 Ubuntu itu IP-nya itu 10.10.10.3/24. Lalu untuk router menuju ke klien Ubuntu itu IP-nya itu 172.16.1.1/24. Lalu untuk IP klien Ubuntu itu 172.16.1.1/24. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan IP address dan memasukkan IP-nya ke dalam router Debian. Nah, yang pertama kita IP atau IP address. Nah, di sini terdapat low atau loadback. Lalu yang kedua ada npost 3, yang ketiga ada npost 8, yang keempat ada npost 9. Nah, untuk LO ini itu setiap laptop atau komputer itu pasti ada. Tapi kali ini kita tidak akan membahas ini. Nah, untuk yang npost 3 ini itu nanti dari router akan mengarah ke host OS kita. Lalu untuk yang npost 8 ini itu nanti dari router akan mengarah ke internal network. Lalu untuk yang npost 9 ini itu nanti dari router akan mengarah ke klien Ubuntu. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu kalian bisa masuk terlebih dulu ke root, lalu kalian ketikkan perintah /etc/network/. Nah, di sini untuk EVAS npost 3 ini itu kan inetnya itu kan masih DHCP. Nah, karena di sini kita itu mau menggunakan yang static. Nah, DHCP-nya itu kita ganti menjadi static. IP-nya itu IP routernya yaitu 192.168.156.10. Lalu netmasknya itu 2. Jadi gateway itu yang mengarah ke IP host OS kita agar kita bisa melakukan akses internet dari IP gateway ke
pada IP host OS kita, yaitu IP-nya 192.168.56.1. Lalu kita refresh npos 8. Lalu IP dari router menuju ke interface. Lalu IP dari router menuju ke internal network, yaitu 10.10.10.1. Lalu netmask lalu IP dari router menuju ke klien tuh klien kita, itu IP-nya 172.16.1. lalu netmask. Lalu di sini kita Ctrl X, lalu di sini kita ketikkan perintah systemctl restart networking. Lalu enter. Lalu di sini kita import lalu kita IP. Nah di sini IP dari npos 3 itu sudah ada ya. Lalu kita import npos 8 dan npos 9. Lalu IP buka. Nah, jadi di sini npos-nya itu sudah memiliki IP semua. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu konfigurasi IP server klien. Kita langsung saja mengkonfigurasi server 1, server 2, dan klien. Nah, di sini kita ke server 1 terlebih dahulu. Kalian masuk ke root terlebih dahulu ya. Lalu kita ketikkan perintah nah di sini kan initnya itu kan masih di ACP, kita ganti menjadi static. Lalu kita tulis nah IP-nya itu IP server 1 itu 10.10.10.2. lalu netmask yaitu 2. Lalu ketinggiannya itu yang 10.10.10.1. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu systemctl restart networking, lalu evap. Nah, jika kalian tidak ingin mengevap ini itu, kalian bisa kita kembali ke konfigurasinya. Nah, ini yang allow loopback. Nah, ini yang allow loopback-nya ini itu kalian bisa ganti menjadi auto. Kalau kita cek IP-nya, nah di sini IP-nya sudah ada ya. Nah, untuk yang server 2 ini kan menggunakan 40.
kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu, lalu kita lalu kalian lalu kalian bisa ketikkan perintah, lalu kita enter. Nah, jadi di sini DHCP-nya itu kita ganti menjadi 0, lalu kita enter, lalu kita addresses. Nah, karena yang di Ubuntu itu agak sedikit berbeda ya, lalu kita kasih dengan untuk addressnya itu IP-nya itu 10.10.10.3. Kita kasih tanda pagar seperti ini, /24, lalu kurung dokter seperti ini. Kalau kita lagi gateway, untuk gateway itu 10.10.10.1. Nah, di sini itu gateway-nya itu gateway 4. Kalau DHCP-nya itu juga DHCP 4. Lalu kita Ctrl X, Y sama dengan, lalu kita sudo apply, lalu kita enter, lalu kita cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu sudah ada ya. Lalu berikutnya yang klien Ubuntu. Nah, untuk yang klien Ubuntu itu kita ketik yang ini, kita klik yang ini, lalu kita pilih ini, weird connection, lalu kita ini root setting, lalu kita pilih yang tanda ini, tanda aturan ini, lalu kita pilih IPv4. Nah, di sini DHCP itu kan, nah di sini kan masih DHCP atau otomatis, lalu kita pilih yang manual agar statik. Lalu di sini kita kasih addressnya itu 172.16.1.2, lalu networknya itu 2, lalu gateway-nya itu 172.16.1.1. lalu kita apply, lalu kita cek di terminal, lalu kita IPA. Nah, jadi di sini IP file itu sudah ada ya. Lalu kita lanjut ke yang ke-8, yaitu basic remote access. Nah, misalnya di sini saya mau meremote klien Ubuntu desktop ini itu melalui router Debian. Maka di sini kita login melalui router Debian saja. Nah, misalnya di sini kalian memiliki server-server ini itu di Jogja, lalu mengalami error. Nah, sedangkan kalian itu sedang pergi ke luar kota atau tidak berada di Jogja. Nah, kalian itu bisa melakukan remote access dari host OS kalian. Kalian bisa ke aplikasi pencarian yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan Google Chrome, lalu kalian ketikkan download, bisa ketikkan download putih, lalu kita pilih ini,
Kalau kita pilih ke bawah, kalian bisa mendownload yang 64 bit x86 ini. Berhubung saya sudah memiliki putih, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Lalu di sini saya akan mencoba ping ke host OS-nya. Di sini TTL ya. Nah, kalau tidak bisa, kalian itu bisa mengecek firewall kalian, karena firewall itu bisa banyaknya juga. Lalu kita masukkan IP-nya yang sudah. Lalu ini portnya itu port SSL. Lalu kita open, lalu kita accept, lalu kita login. Nah, jadi itu cara meremote-nya. Nah, jadi jika di router Debian itu kursornya itu menghilang, sedangkan kalau di putih itu kursornya itu ada. Misalnya di sini IP itu kita bisa misalnya, kita bisa tutup saja. Nah, ini kita bisa mengkopinya ya. Kalau di router Debian itu tidak bisa, kalau di putih itu bisa, karena ini itu SSL. Kita IPA enter, dan di sini IP-nya sudah ada. Itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Sekian.